Di saat kita alami persoalan yang silih berganti, janganlah kita tawar hati, tetap pandang Tuhan Yesus. Ingatlah, hidup orang percaya bagaikan perahu di tengah lautan menyeberang, menerjang badai gelombang menuju pelabuhan damai. Jaga hati kita untuk tetap tenang dan tetap damai. Serahkan semua pergumulan hanya kepada Tuhan. Dia sanggup meneduhkan semua badai taufan yang melanda hidup kita. Jangan bimbang dan takut dalam menjalani kehidupan. Marilah kita bersorak dan selalu bersuka cita, sebab Tuhan telah redakan semua badai kehidupan. Tuhan selalu menuntun hidup kita melewati badai dan gelombang untuk menuju ke pelabuhan damai, Yerusalem baru yang mulia. Di saat kita alami persoalan yang silih berganti, janganlah kita tawar hati, tetap pandang Tuhan Yesus. Ingatlah, hidup orang percaya bagaikan perahu di tengah lautan menyeberang, menerjang badai gelombang menuju pelabuhan damai. Jaga hati kita untuk tetap tenang dan tetap damai. Serahkan semua pergumulan hanya kepada Tuhan. Dia sanggup meneduhkan semua badai taufan yang melanda hidup kita. Jangan bimbang dan takut dalam menjalani kehidupan. Marilah kita bersorak dan selalu bersuka cita, sebab Tuhan telah redakan semua badai kehidupan. Tuhan selalu
menuntun hidup kita melewati badai dan gelombang untuk menuju ke pelabuhan damai Yerusalem baru yang mulia. Hendaklah engkau hidup kudus seperti Kristus, pribadi yang kudus. Sembah Dia di dalam kekudusan, maka kau pastikan melihat wajahnya yang mulia, dan tata Allah dinyatakan bagimu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Engkau layak tuh terima pujian, hormat dan kuasa. Engkau sanggup mencipta segalanya, karena firman-Mu berkuasa. Hanya dalam firman Tuhan yang benar ada kuasa penciptaan. Hendaklah engkau hidup kudus seperti Kristus, pribadi yang kudus. Sembah Dia di dalam kekudusan, maka kau pastikan melihat wajahnya yang mulia, dan tata Allah dinyatakan bagimu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Engkau layak tuh terima pujian, hormat dan kuasa. Engkau sanggup mencipta segalanya, karena firman-Mu berkuasa. Hanya dalam firman Tuhan yang benar ada kuasa penciptaan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Engkau layak tuh terima pujian, hormat dan kuasa. Engkau sanggup mencipta segalanya, karena firman-Mu berkuasa. Hanya dalam firman Tuhan yang benar ada kuasa penciptaan. Hanya dalam firman Tuhan yang benar ada kuasa penciptaan.
menyejukkan relung jiwa, dan anugerah-Mu besar sepanjang umurku. Ku kejar kebaikan sampai ku pulang. Semua keluh kesah dan air mata, segala pengharapan, kesukaan selama hidup di dunia. Ajarku mengerti di tiap langkahku di Kau, serta ku mohon kasih Tuhanku menghangatkan relung hati, dan setia-Mu besar sepanjang umurku. Ku kejar kemurahan sampai ku pulang. Besar anugerah-Mu, besar setia-Mu. Ku mohon kasih Tuhanku menyejukkan relung jiwa, dan anugerah-Mu besar sepanjang umurku. Ku kejar kebaikan sampai ku pulang. Ku kejar kebaikan sampai ku pulang. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa penyembahan kesempatan sore hari ini, kita nyanyikan dari satu nyanyian nomor 30, nyanyian rohani. Rohani nomor 30. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat
kasih-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hati. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi. Terima kasih. Bersama bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekalipun kami manusia darah daging adalah manusia yang tidak memiliki kasih Tuhan, tapi kami rindu untuk kami bisa mengasihi-Mu lebih dari segala sesuatu, mengasihi sesama seperti diri kami sendiri Tuhan. Oleh sebab itu Engkau yang sudah rela mati di kayu salib memberikan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami bisa menerima kasih-Mu dan kami bisa mempraktekkan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat sore hari ini kami mau beribadah melayani-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan dengan kuasa darah-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian seluruh sidang jemaat-Mu, para pelayan-Mu, sampai hamba-Mu yang menyampaikan firman dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga peralatan yang kami pergunakan ibadah pagi ini, pada sore ini Tuhan, listrik, sound system, OHP, internet, alat musik, komputer, semuanya Tuhan menjaga, Tuhan melindungi bersama dengan sidang jemaat-Mu di Ngawi dan sekitarnya, di Ngunu Tulungagung dan sekitarnya, juga di Malang, di Surabaya, di Jember, di Banyuwangi, di Solo, di Jogja, di Semarang, juga di Bekasi, di Jakarta, di Makassar, di Manado, di Kalimantan Timur, di Pekanbaru, di Medan, di Hongkong, di Taiwan, di Malaysia, di NTT, di Sorong. Semuanya urapi mereka dengan urapan-Mu yang sama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Kita melanjutkan pujian kita, satu nyanyian nomor 72. Aku mengasihi Engkau Yesus.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kor sekali lagi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita lanjutkan pujian kita, satu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin indah sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta, ku cinta keluarga Tuhan. Sambil tepuk tangan. Terjalin indah sekali, semua saling mengasihi,
betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin indah sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin indah sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. When he was on the cross. Tiada yang indah dalam diriku, seperti sampah tak berguna, penuh dosa dan kekurangan, sebab ku hanya manusia, namun korbannya membuatku indah di pandangannya. Saat dia disalibkan, aku ada di hatinya. Dia mengenalku dan mengasihiku, betapa besar kemurahannya. Ku tak berlayak jadi miliknya. Saat dia disalibkan, ku ada di hatinya. Dua. Pandangan kasih di wajahnya, dengan duri kepalanya, darahnya yang mengalir membasahi tubuhnya, namun pandangannya pada manusia yang sangat dikasihinya. Saat dia disalibkan, engkau ada di hatinya. Kor. Dia mengenalku dan mengasihiku, betapa besar kemurahannya. Ku tak berlayak
hatinya. Dia mengenalku. Dia mengenalku dan mengasihiku. Betapa besar kemurahannya, ku tak berlayak jadi miliknya. Saat dia disalibkan, ku ada di hatinya. Kor sekali lagi. Dia mengenalku dan mengasihiku. Betapa besar kemurahannya, ku tak berlayak Kegoda. jadi miliknya. Saat dia disalibkan, ku ada di hatinya. Saat dia menderita, ada di hatinya. Ku mau hidup dalam kasih Allah. 57 dari nyanyian Pesalu. 57 nyanyian Pesalu. Ku mau hidup dalam kasih Allah. Kadang-kadang ku rasa pedih di hati ketika ku memberi sambil mengasihi. Namun ini menurut firman yang suci, memberi dengan kasih ilahi. Ku mau memberi hingga tiada yang ku beri, dan mengasihi hingga tiada kasih lagi. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengasihi tanpa kesudahan. 2. Dia tunjukkan jalan menuju kehidupan yang hanya dicapai dengan jalan kematian. Dia mengasihi dengan berkorban jiwa yang ditanggung atas juta. Ku mau memberi hingga tiada yang ku beri, dan mengasihi hingga tiada
kasih lagi. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengasihi tanpa kesudahan. Ku mau memberi hingga tiada yang kuberi. Ku mau memberi hingga tiada yang kuberi, dan mengasihi hingga tiada kasih lagi. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, Mengasihi tanpa kesudahan. Sebagai pujian terakhir untuk kita menyambut firman Tuhan, nomor 55 dari nyanyian tambahan, 55 nyanyian tambahan, semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kembali atas. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sambil kita bangkit berdiri. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Engkau yang sanggup Tuhan menjadikan kehidupan kami dari kehidupan yang tidak ada arti, bahkan lahir hanya untuk dibinasakan, tetapi Engkau sanggup menjadikan kehidupan kami menjadi kehidupan yang memiliki arti, bahkan sampai suatu kali waktu kami bisa menyambut kedatangan-Mu kembali yang kedua kali di awan-awan yang permai. Sore hari ini bukakan firman-Mu dalam kehidupan kami, urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ibadah di lain-lain tempat sore hari ini bersamaan dengan kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati mereka semua seperti Tuhan berkati kami, terutama satukan
dalam satu firman pengajaran yang benar, sehingga tubuhmu segera terbentuk dan engkau segera datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera, selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-42. Injil Lukas 11 ayat yang ke-42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kecaman Tuhan untuk Farisi dan ahli Taurat, sebab kehidupan ini tidak memiliki kasih atau sama dengan mengabaikan kasih Allah. Tetapi kita juga sudah mempelajari bahwa ternyata ada murid Yesus yang tidak memiliki kasih Allah. Itulah Rasul Petrus. Rasul Petrus tidak memiliki kasih Allah, sehingga dalam hidupnya, perjalanan hidupnya, yaitu Petrus menolak salib. Kemudian Petrus mengikut jarak jauh sampai akhirnya meninggalkan ibadah pelayanan. Satu kali waktu Petrus berkata, aku hendak menangkap ikan. Setelah Yesus mati di kayu salib, dia hendak pergi menangkap ikan. Dan kawan-kawan yang lain semua mengatakan, kami pergi juga dengan engkau. Ini menandakan bahwa Petrus tanpa kasih, sehingga menolak salib, mengikut dari jarak jauh sampai meninggalkan ibadah pelayanan. Terakhir Petrus menyangkal Yesus. Nah, ini pelajaran dalam kehidupan kita. Jika kehidupan kita tanpa kasih, maka yang terjadi adalah kehidupan itu akan menolak salib. Salib adalah penderitaan daging untuk berhenti berbuat dosa. Berarti kehidupan itu tidak pernah berhenti berbuat dosa, sama dengan enjoy dalam dosa, sama dengan terus hidup dalam dosa sampai dengan puncaknya dosa. Kemudian pengertian salib yang kedua adalah penderitaan daging karena Yesus, penderitaan daging karena kebenaran, penderitaan daging karena Injil, penderitaan daging karena firman yang benar, perkataan Yesus. Nah, jika kehidupan itu tanpa kasih, menolak salib, sama dengan tidak mau menderita karena firman. Sehingga apa? Karena tidak mau menderita karena firman, sehingga seringkali kehidupan itu bercabang. Firman tahu, firman yang benar A, dia masih cari, yang mana ini yang lain, ini tidak benar, tapi ya untuk apa? Untuk diambil baiknya, nanti yang buruknya tidak dipakai, dan seterusnya. Ini menandakan bahwa kehidupan itu sebenarnya menolak salib tanpa kasih. Nah, Petrus juga kehidupan yang mengikut dari jarak jauh sampai meninggalkan ibadah pelayanan. Jadi demikian juga kehidupan kita. Jika kita tidak memiliki kasih, maka cenderung pengikutannya mulai dari jarak jauh. Artinya jarak jauh ini sudah sulit untuk setia, bisa tidak setia, bahkan sampai meninggalkan ibadah. Kalau dilanjutkan seperti Petrus kembali menjala ikan, sama dengan kehidupan yang kembali kepada tabiat-tabiat lama, kembali pada kebiasaan-kebiasaan lama, tinggalkan ibadah pelayanan, kembali pada tabiat lama, kembali pada kebiasaan-kebiasaan yang lama. Nah, ini kalau kehidupan itu tidak punya kasih. Jadi malam hari ini berjuang sungguh-sungguh, jangan sampai kita kehilangan kasih. Ingat, kalau dalam ibadah kita sudah mulai tidak setia, atau bahkan sering meninggalkan, nah, kita hanya tinggal lihat apa alasannya kita meninggalkan ini. Saya ikut orang, saya belum bisa, ya berdoa, berjuang sungguh-sungguh sampai Tuhan bukakan jalan bisa beribadah dengan baik. Tapi yang tidak beribadah karena apa? Waduh, aku capek. Hampir semua capek, dan tiap hari rasa capek. Tidak capek, tiap hari rasa capek. Nah, ini hati-hati. Ini berarti sama dengan kehidupan yang tanpa kasih. Jadi kalau masih bergantung pada diri sendiri, ayo sedapat mungkin. Kalau hanya capek, ya ibadah dulu. Nanti setelah selesai ibadah, nah baru mau istirahat dan seterusnya.
dan seterusnya. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, seringkali capeknya kita ini sebenarnya bukan karena memang capeknya orang bekerja, bukan, tetapi capeknya di sini adalah capek karena tidak mau beribadah, tidak mau beribadah. Coba kalau rasa, waduh aku capek hari ini, aku hari ini tidak beribadah. Coba di rumah apa kegiatannya? Kegiatannya apa? Bukan langsung, tidur langsung ngorok-ngorok sampai besok pagi, enggak. Dia main ini, main sana. Mungkin cari hiburan sini, hiburan sana, ya enggak tidur. Akhirnya sampai yang lain pulang beribadah pun dia juga enggak tidur. Sampai orang yang sudah beribadah tadi pulang sudah tertidur, dia juga tidak tertidur. Ya, tapi alasannya capek. Ayo jangan. Ini adalah kehidupan yang enggak punya kasih sebenarnya. Ya, soal pelayanan demikian juga. Kenapa sampai pelayanan ditinggal? Kenapa sampai pelayanan ditinggal? Kalau pelayanan masih ditinggal mungkin karena masih tugas ini belum bisa saya karena masih ikut orang. Sekali lagi, berjuang bergumul. Tapi kalau sudah karena diri sendiri, tadi pulangnya jam 4 katakanlah bekerja pulang jam 4. Nah, kenapa kok tadi tidak beribadah, tidak melayani? Aku hari ini agak stres saya. Loh, stresnya tadi di kantor. Tapi ibadah pelayanan jadi enggak. jadi enggak beribadah melayani. Nah, ini sama dengan tanpa kasih. Kehidupan yang tanpa kasih. Ya, semoga kita mengerti firman Tuhan. Dan terakhir, Petrus menyangkal. Akhirnya menyangkal. Jadi ketidaksetiaan kita kepada ibadah pelayanan terakhir menjadi satu penyangkalan. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Tapi masih ada kesempatan malam hari ini. Jika kehidupan kita merasa bahwa sebenarnya kita tidak punya kasih, dan kita rasakan, aku tidak punya kasih baik kepada Tuhan, baik kasih kepada sesama. Bukti-buktinya ditunjukkan 3 hal tadi. Itu aku itu. Nah, jika itu ada, malam hari ini masih diberi kesempatan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi kasih sumbernya adalah dari korban Kristus. Jadi jika kehidupan kita malam hari ini menyadari bahwa kita tidak ada kasih, nah, Tuhan masih berkemurahan, korban Kristus masih berlaku, sehingga kehidupan kita bisa kembali memiliki kasih Allah. Tempatnya di mana untuk mendapatkan kasih Allah? Di dalam Yohanes 21 15 sampai 19. Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. 15 sampai dengan 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku," dan seterusnya. Nah, jadi di sini bagaimana tempatnya di mana untuk menerima kasih Allah? Itulah di dalam penggembalaan, ketekunan dalam penggembalaan. Jadi Petrus awalnya sudah tidak punya kasih sampai menyangkal Tuhannya, tapi kemudian Tuhan bawa kepada penggembalaan. 3 kali pertanyaan Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Gembalakan domba-dombaku." Ini adalah sistem penggembalaan untuk tempat kita untuk mengembalikan kasih Allah. Ayo jangan tinggalkan penggembalaan,
jangan tinggalkan ketekunan 3 macam ibadah pokok. Memang ketekunan 3 macam ibadah pokok dengan menampilkan perkataan Yesus ini seringkali isinya menyatakan kesalahan, menegur, menasihati. Seperti Petrus dinyatakan kesalahannya, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tahu bahwa Petrus tidak punya kasih. Petrus tidak punya kasih. Tuhan tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai dia menangis, artinya dia menyadari bahwa sebenarnya dia tidak punya kasih. Tidak punya kasih. Ya ini, jadi firman yang merupakan perkataan Yesus seringkali menunjukkan tepat sasaran. Tepat sasaran mengenai pas keadaan kita, sampai kita bisa menyadari, menyesali, mengakui kembali kita memiliki kasih Allah. Kita kembali memiliki kasih Allah. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Terakhir, hasilnya jika kehidupan kita memiliki kasih Allah, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 28 sampai 34. Markus pasal 12 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-34. Markus 12 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian. 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Menjadi orang bijaksana. Jadi jika kehidupan itu memiliki kasih Allah, maka yang pertama menjadi orang bijaksana, menjadi orang berhikmat atau orang yang bijaksana. Orang berhikmat atau orang bijaksana ini, jika besi tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat atau kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan ini yang pertama untuk mengatasi situasi krisis dunia yang bagaikan pisau yang tumpul. Pisau yang tumpul. Kalau pisau tumpul mau memotong pohon, misalnya biasanya hanya dengan 5 kali diayunkan pohon sudah tumbang. Tapi kalau pisaunya tumpul bukan hanya 5 kali, bisa sampai 10 kali, bisa sampai 20 kali. Nah, tenaga yang dikeluarkan makin besar. Nah, ini menunjuk sekarang ini, keadaan sekarang ini, keadaan masa krisis, yaitu harus memperbesar tenaga. Oh, kalau dulu untuk mendapatkan ini, gampang. Nah, saya ingat dulu bagaimana gampangnya orang mencari orang bekerja. Saya masih mengalami gampangnya orang bekerja. Sekarang katanya sulit ini tempat di mana saya kerja dulu. Waduh, sekarang minta ampun sulitnya. Nah, artinya apa? Zaman krisis, orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terutama, yang terpenting adalah hikmat. Untuk keberhasilan dibutuhkan hikmat. Jadi kalau memiliki kasih, kita memiliki hikmat, kebijaksanaan untuk membuat kehidupan kita berhasil di dunia ini. Berhasil di dunia ini. Kemudian yang kedua, kebijaksanaan ini sama dengan hikmat, mendirikan rumah. Orang yang berhikmat dipakai untuk mendirikan rumah. Sama dengan kehidupan yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna. Kemudian tadi, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Jadi artinya kita merasakan suasana surga. Kalau tidak jauh berarti suasananya sudah dirasa. Kalau kita kalau di Tulungagung di sini ada Gunung Wilis. Kalau sudah sebelum sampai puncaknya sana, kita masih di lerengnya, kita sudah rasa hawanya dingin. Nanti kalau sudah sampai di kebun teh, enak sekali, sejuk, dingin, enak.
Nah, sudah sampai di puncak. Tapi ya kalau namanya tidak jauh dari kerajaan surga, ini sama dengan kalau kita gambarkan itu gunung. Nah, Yerusalem kan kota di atas gunung. Berarti sebelum sampai ke puncak kita masih di lerengnya saja, kita sudah mengalami hawanya, hawa puncak gunung. Hawa sejuk sudah kita rasakan. Demikian juga jika kita memiliki kasih Allah, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, maka suasana surga, suasana kebahagiaan surga kita rasakan di tengah-tengah dunia yang tidak ada kebahagiaan. Yang ada adalah kebencian, yang ada adalah amarah dan seterusnya ini. Tapi jika memiliki kasih Allah, sekalipun dunia yang kita tinggali adalah dunia yang ditandai dengan kebencian-kebencian, tetapi kehidupan kita mengalami kebahagiaan surga. Sampai yang terakhir tidak ada seorang pun yang berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Sama dengan masalah selesai. Masalah selesai. Ayo saya lanjutkan ini beberapa hasil jika kehidupan itu memiliki kasih Allah. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 23. Nah, kalau Petrus adalah kehidupan yang tidak memiliki kasih, tetapi di sini Rasul Yohanes adalah kehidupan yang memiliki kasih. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Nah, jadi satu kali waktu murid yang dikasih Yesus ini bertanya, siapa Tuhan yang akan menyerahkan engkau? Nah, diberi tanda, nah, ternyata Yudas. Jadi artinya kehidupan Yudas ini adalah menunjuk antikris yang keluar dari dalam kita. Dalam kita. Orang yang mengasihi, dia diberi mulai dari petunjuk, wah ini antikris ini antikris, sampai terlepas dari aniaya antikris. Tidak menjadi antikris sampai terlepas dari aniaya antikris, berarti kehidupan itu disingkirkan saat antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Ayat 21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi orang yang memiliki kasih Allah jangan pernah ngurus, jangan pernah ngurus. Sebab Tuhan yang mengurusi. Hidup matinya ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu jangan main-main dengan orang semacam ini. Orang yang punya kasih Allah kemudian disembronokan, wah, jangan sampai berhadapan kau dengan Tuhan. Sungguh-sungguh, sebab hidup matinya ada di tangan Tuhan. Ada di tangan Tuhan. Itu bukan urusanmu. Mau dia mati, mau dia hidup, bukan urusanmu. Sudah, kamu ikut aku. Orang ini adalah urusannya Tuhan. Hidup matinya adalah urusannya Tuhan. Urusannya Tuhan. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Yang penting punya kasih hari-hari ini. Jangan sampai tidak punya kasih. Jangan sampai tidak punya kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kalau tidak punya, ya tidak diurus oleh Tuhan. Tapi kalau punya kasih, mati hidup urusannya Tuhan. Yuk lanjut. Tadi sampai 23 sudah. Roma 8 ayat 28. Sekarang terakhir. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma pasalnya yang ke-8. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita sendiri bekerja, seringkali kita tidak mampu untuk menjadikan semuanya baik. Bahkan mungkin sudah baik kita kerjakan, malah tambah tidak karu-karuan. Nah, ini ya dulu begitu. Kalau saya masih anak-anak, ikut-ikut kerja, orang tua kerja, ikut-ikut kerja. Ya, kalau dikerjakan orang tua bagus. Tapi kalau karena kita ikut-ikut jadi tidak bagus. Jadi tidak bagus. Nah, dulu saya punya sepeda kecil dulu. Nah, sudah di apa namanya? Murnya sudah dikuati oleh orang tua. Nah, ternyata saya ubah-ubah sendiri.
dikendori lagi, disiseti lagi, dikuati lagi. Akhirnya apa? Satu kali waktu dipakai lepas bannya, lepas bannya. Artinya apa? Tidak baik, tidak baik. Kalau orang lain bekerja kemudian kita ikut-ikut kadang-kadang justru tidak baik. Tapi kalau Tuhan yang turut bekerja, bukan tambah tidak baik, tapi tambah baik, tambah baik. Sehingga semuanya baik, semuanya indah pada waktunya. Kuncinya apa? Kita harus memiliki kasih. Malam hari ini Tuhan masih sediakan kasih-Nya lewat kematian Yesus di kayu salib, tempat menerima kasih dalam penggembalaan. Ya, jangan tinggalkan penggembalaan apapun resikonya. Kalau sampai ada yang terhalang, berjuang sungguh-sungguh. Kalau masih ada siaran langsung, ikuti siaran langsung, ikuti siaran tunda dan seterusnya. Jangan sampai kita lari dari penggembalaan. Tuhan memberkati kita semuanya. Pujian tadi kita nyanyikan kembali, semua baik, semua baik. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kor, saudara kita berlutut semuanya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti dengan Kalau kita memiliki kasih Allah, maka Dia turut bekerja untuk menjadikan semuanya baik, semuanya indah pada waktunya. Sampai puncak kebaikan keindahan, itulah saat Yesus datang kembali yang kedua kali. Kita bisa menyambut. Kita sembah Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Semua memiliki kasih-Mu Tuhan, sehingga segalanya menjadi baik. Bahkan sungguh amat baik sampai kami menyambut kedatangan-Mu kembali yang kedua kali. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, bersama bangkit berdiri, telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua
semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti denganmu. Ada malam hari ini mau Tuhan jadikan segalanya baik. Angkat dua belah tangan kita ke atas, kita mohonkan kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Tolong kami semuanya, supaya hidup kami selama kami di dunia ini Tuhan, hidup yang baik. Kami mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, sampai menyambut kedatangan-Mu kembali yang kedua kali. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Haleluya. Setiap ibadah di tempat ini biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami semuanya, baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan untuk kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu, seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Penyebaran firman lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam pekerjaan Tuhan tolong. Perusahaan anak-Mu di Taiwan Tuhan tolong. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter, dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft, semuanya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Oleh berkat-Mu nama-Mu dibesarkan dan dipermuliakan. Praktek dokter waralaba Tuhan tolong semuanya. Demikian juga Tuhan. Haleluya. Yang mencari pekerjaan Tuhan tolong semuanya. Penjualan tanah Tuhan tolong. Yang mencari tanah, proses perizinan usaha semuanya Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Perjodohan kaum muda juga Hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Anak Gaby yang masih dirawat di rumah sakit juga Tuhan tolong. Anak juga Daniel Tuhan tolong juga. Juga Emma Tuhan tolong. Yuni, saudari Yuni juga Tuhan tolong juga. Yudi, Mas Mis, Moniria Jega, Ibu Pendeta Jega, Ibu Heri, Bu Lasmi, Bapak Ibu Jun, Bapak Ibu Kemi, Saudara Anton, Bu Mul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Elimarjo, Bu Petrus, Pak Philip, Bu Ani, Yulsi Egi, Bapak Acun, Ibu Yati, Anak Niko, Bapak Agus Esra, dan Ibu Nilamika Samuel, Ibu Yuni, Bu Rudi, Bu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, semuanya Tuhan tolong. Demikian juga anak-anak kecil, anak Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Kepi, Resita, Petnego, Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Putri Maria, Cika, Adenia, Samuel, Kevin, Tanisha, Glory, Tuhan tolong semuanya. Orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krisna, Swita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Neti Pesi, keluarga Bapak Nadia, Putris, Pendeta Sadra, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doarni Pohan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamura, keluarga Pak Kris, Tuhan tolong semuanya. Juga Bapak Sarono Ekor Harjo bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya. Haleluya. Juga Bapak Yudi bersama dengan keluarga Bapak Sanggam Siombing, Juris Palurungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari, Ibu Sitorus, Ibu Luceria Sitorus bersama dengan para Mita Manurung, Tuhan tolong semuanya. Juga keluarga Yan Argita, keluarga Hari Sucipto, Tuhan tolong semuanya Tuhan. Ibu Yuliana Endang bersama dengan keluarga, juga Ibu Lili bersama dengan keluarga, semuanya Tuhan tolong. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Juga Bapak
Bapak Junaidi Napitupulu bersama dengan keluarga Tuhan, tolong semuanya. Bapak Nederlandsen bersama keluarga, juga Bapak Charlie bersama dengan keluarga Tuhan, tolong semuanya. Dan lain-lain saudara kami yang sempat mengikuti ibadah ini dimanapun berada, jamah mereka semuanya Tuhan. Kuasa kegelapan dalam bentuk sakit penyakit mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan. Kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, haleluya, nama-nama disebutkan bersama keluarga kami, satukan dalam satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar. Bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Perjalanan pulang menjaga, melindungi kami tiba di rumah dengan keadaan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah kami setia tekun beribadah kepadamu. Organisasi gereja Pantai Kosta Tabernakel tetap membasarkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah tak terhingga. Tuhan ingat akan manusia dalam dosa. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan selamanya kepada dunia yang dalam sengsara, Allah berikan putranya. Tuhan Yesus, harapan bagi manusia. Siapa yang percaya tiadalah binasa, bersorak-soraklah, hai engkau orang dosa. Kasih sayang Tuhan ajaib adanya kepada manusia. Sembah sujud bagi Dia, Putra Allah yang telah dilahirkan bagi kita. Sambut Yesus, selaku juru selamatmu. Hanya dalam Dia ada kesukaan. Yesus beri kehidupan. Masurkanlah kasih Tuhan, kasih kekal, kasih Allah melebihi luasnya lautan. Wartakanlah hingga pada
ujung bumi. Ada kebebasan dari hukum Allah, nah dosa diampuni. Tuhan Yesus, harapan bagi manusia. Siapa yang percaya, tiadalah binasa. Soraklah, hai engkau orang dosa. Kasih sayang Tuhan ajaib adanya kepada manusia. Tuhan Yesus, harapan bagi manusia. Siapa yang percaya, tiadalah binasa. Soraklah, hai engkau orang dosa. Kasih sayang Tuhan ajaib adanya